Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wallahu akbar. Kembali saya dari tim Rajali Nusantara. Kali ini akan membahas terkait kepatuhan iblis, setan, jin, termasuk siluman kepada seorang SP atau Raja Wali Allah atas perintah Allah. Jadi bagaimana itu terjadi? Alkisah begini saudaraku. Pada saat menjelang pembaiatan Raja Wali Allah 01 di Baitul Ma'mur, seluruh makhluk dikumpulkan. Jadi dari seluruh alam, dari seluruh dimensi dikumpulkan dan ditanya. Ada yang mau jadi pemimpin, sanggup, tidak ada yang sanggup. Kemudian apakah ada yang keberatan jika orang ini diangkat menjadi pemimpin? Ternyata tidak ada yang keberatan. Nah, konsekuensi dari pengangkatan itu adalah kepatuhan mutlak makhluk-makhluk itu. Jadi makhluk-makhluk itu diperintahkan Allah untuk patuh. Kenapa harus patuh? Karena kalau makhluk-makhluk itu tidak patuh, maka nanti akan rusak. Pada zaman dahulu, pernah ada seorang nabi yang mampu menaklukkan makhluk itu. Dia adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu mampu atas izin Allah ya tentunya, itu diberi wewenang untuk mengendalikan, untuk menaklukkan, untuk mengharmoniskan, mensinergikan eksistensi dari seluruh makhluk di jagat raya. Nah, kemudian Nabi Sulaiman berdoa bahwasannya, ya Allah, jangan ada nabi yang memiliki ilmu yang sama denganku. Jadi tidak ada nabi lagi yang mampu atau diberi wewenang Allah untuk mengendalikan, mensinergikan makhluk seperti itu. Karena sekarang zaman kenabiannya sudah habis, maksudnya sudah tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Rasulullah Muhammad SAW, maka jika seorang SP atau Raja Wali Allah memiliki kemampuan yang sama dengan Sulaiman, itu di luar doa atau di luar diktat Nabi Sulaiman gitu. Jadi tidak terkena dengan doa Nabi Sulaiman karena bukan nabi. SP ini bukan nabi, bukan rasul. Maka ketika ada seorang SP atau Raja Wali Allah bisa menaklukkan itu atau bisa mengendalikan, mensendirikan itu menjadi logis secara spiritual. Jadi kepatuhan iblis itu, kepatuhan setan itu, kepatuhan jin itu tetap dalam proporsinya. Dalam video saya tentang pertarungan SP melawan iblis, itu ketakutan iblis itu cuma satu, diberi kebaikan, karena bagi dia tidak keren. Nah, maka kepatuhan iblis itu adalah dia tetap bekerja dalam koridornya sesuai kapasitas dan proporsinya, tetapi jangan keluar dari itu. Jadi membuat seorang SP membuat batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar gitu. Jadi kerjanya profesional gitu. Sekarang itu profesional. Setan pun demikian. Jadi kepatuhan iblis dan setan adalah kepatuhan dalam kebejatannya. Dia patuh untuk menggoda, tetapi kerjanya proporsional dan profesional gitu loh. Seperti halnya copet lah, copet biasanya nggak membegal gitu loh.
begal nggak bisa nyopet, kayak gitulah kurang lebih, mungkin bahasa sederhananya seperti itu. Jadi iblis dan setan profesional dan juga proporsional. Kalau mereka macam-macam, maka nanti yang menggaruk SP. Nah, untuk bisa mengendalikan iblis dan setan sesuai dengan perintah Allah, Allah menugaskan atau memberikan cara, yaitu makanan iblis itu disuplai melalui SP. Iblis dan setan melalui SP. Karena iblis dan setan itu tidak produktif seperti halnya siluman dan jin. Kalau siluman dia bertani, kalau jin dia bertambang. Pertaniannya, makanannya disuplai oleh siluman karena temenan mereka berdua. Sedangkan iblis dan setan itu tidak produktif, sehingga ketika lapar, dalam video saya sebelum sudah saya sampaikan, kerjaannya mereka makan, judi, mabok, main cewek, perang, tawuran, makan, gitu terus seperti itu. Ketika lapar, mereka meminta kepada SP untuk makanannya. Awalnya meminta kepada Allah, tapi kemudian meminta kepada SP. Allah memerintahkan untuk meminta kepada SP. Allah memberikan lewat SP. Supaya apa? Supaya iblisnya bisa dikendalikan. Karena kalau tidak bisa dikendalikan, itu rusak. Merusak maksudnya. Merajalela. Nah, jadi iblis setan dikendalikan dalam proporsi dan profesionalnya, dalam kebejatannya. Jin juga sama. Sejak ditetapkannya penegakan agama tauhid, jin tidak boleh lagi menyebarkan marketing sales atau sales marketing untuk menjajakan ilmu dan harta. Tidak boleh. Nggak aktif seperti dulu di mall menjajakan kartu kredit, kayak gitulah kurang lebih. Karena peluang itu sangat besar untuk menjebak manusia. Tetapi jika ada manusia yang meminta ke sana untuk harta dan keilmuan, itu masih boleh dikasih. Jadi kalau saudaraku ingin nyumpang pesugihan sekarang agak sulit, harus ke sana langsung. Sehingga nanti jin ataupun siluman ketika memberikan harta dan ketika memberikan ilmu tidak mendapat klaim dari Allah. Bahwasanya kami tidak menyebarkan, mereka yang datang, manusia yang datang. Tapi kalau mereka menyebarkan marketing salesnya, itu sudah tidak. Itu maksudnya proporsional dan profesional. Jadi ada batasan gitu. Ada batasan dalam kehidupan masing-masing, jangan mencampuri. Gitu. Termasuk mengeluarkan zat iblis, setan, jin, dan siluman dari manusia, yang tersisa hanyalah instalannya. Jadi yang diwajibkan patuh kepada SP adalah makhluk-makhluk itu atas perintah Allah. Kenapa manusia tidak diperintahkan patuh? Sebenarnya manusia itu diperintahkan patuh melalui dokumen yang berupa Al-Quran. Atiullah, atiur Rasul, itu perintahnya harus patuh. Tetapi masalahnya manusia itu membeling gitu loh, ngeyel. Manusia itu memiliki kehendak bebas. Nah, kehendak bebas inilah yang kemudian menjadikan manusia bernilai. Kebejatan iblis itu tidak ada nilainya. Iblis tidak masuk neraka karena memang mereka di sana. Kepatuhan malaikat tidak ada nilai. Kebejatan setan tidak ada nilai. Jin ada. Jin yang ikut setan ya berarti tidak nilai, sudah masuk di situ. Kalau yang mau beriman berarti ada nilai walaupun rendah. Nah, sedangkan manusia karena ada kehendak bebas. Kalau iblis tidak punya kehendak bebas, ya dia buruk aja, kejahatan aja gitu loh. Kalau manusia itu punya kehendak bebas, bisa memilih untuk menjadi baik dan bisa memilih untuk menjadi jahat. Kehendak bebas yang ada pada dalam diri manusia itulah yang menjadikan manusia bernilai. Makanya perintah patuhnya ada yang mendengar, ada yang tidak mendengar. Itu. Jadi oleh karena itu kapasitas seorang SP
dalam mengendalikan jagat raya ini sampai seperti itu. Makanya kalau ada yang mengklaim SP tetapi masih bermain dengan embah, bermain dengan jin, kapasitas siluman, bermain dengan raja jin, sepertinya belum gitu. Karena seorang kapasitas SP harus diberi wewenang untuk menaklukkan level iblis. Jadi bukan SP itu manusia bumi yang ditarik ke langit kemudian diturunkan lagi ke bumi. Bahasanya seperti itu. Kalau Nabi, dia manusia langit yang diturunkan ke bumi. Proses spiritualnya begitu. SP, seorang waliullah itu manusia yang berproses dari bumi, naik ke langit, diturunkan lagi ke bumi. Makanya di bumi tidak ada benturan karena dia berasal dari bumi, spiritnya dari bumi. Sedangkan seorang Nabi dan Rasul, spiritnya murni dari langit. Sehingga ketika masuk ke bumi, menyebarkan risalah, ada benturan. Bedanya di situ. Jadi kalau ada yang mengklaim saya SP mampu merubah Indonesia dalam sekian tahun, tapi belum nembus langit, harus berpikir lagi lah. Harus berpikir lagi. Karena begini, Gustinya pasti marah. Allah pasti marah dengan klaim-klaim seperti itu, karena ini hajat langit gitu loh. Saya tegaskan ini hajat langit, yang turun Gustinya langsung. Yang turun Gustinya langsung ini. Ownernya yang turun. Jadi kalau ada yang mengklaim macam-macam dengan hal seperti itu, ya silahkan, cuman karma palanya berat. Ini hajat Gustinya. Kalau berani silahkan, kalau saya tidak berani. Kalau menjadi afal, ayo sesuai dengan kapasitas kita. Ada yang jadi guru, ada yang jadi pengusaha, silahkan. Tapi untuk mengklaim sebagai wakil Allah di muka bumi untuk menegakkan agama tauhid, menjadikan dunia seperti surga, jangan dah. Kalau bukan instruksi langit, jangan. Berat karma palanya. Itu. Demikian terkait dengan mode atau metode penaklukan iblis. Jadi seringkali SP mengadakan jamuan-jamuan seperti itu. Karena bagi SP seluruh makhluk itu sinergi. Harus sinergi karena semuanya makhluk Allah. Hanya harus proporsional dan profesional sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Manusia punya hak memilih untuk bersama atau untuk berbuat baik dan juga berbuat tidak baik. Semua pilihan sudah diberikan. Demikian terkait dengan penaklukan iblis, setan, jin. Terima kasih. Tetap beriman dan beramal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.